menjelaskan tentang level 3 dari Statistik for Business. Nah, pertama, perkenalkan saya Farel Chandra. Saya Vincent Halim. Jadi, apa itu uji hipotesis? Uji hipotesis merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menguji klaim atau hipotesis yang diajukan tentang suatu populasi atau fenomena. Tujuan utama dari hipotesis testing ini untuk menentukan apakah hasil pengamatan yang diamati konsisten dengan apa yang diharapkan menurut hipotesis tertentu. Terus mengapa sih kita harus pakai uji hipotesis? Jadi yang pertama, uji hipotesis itu mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data, lalu membantu memahami populasi berdasarkan sampel, lalu mengidentifikasi perbedaan atau hubungan, dan mengurangi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Digunakan di berbagai bidang ilmu efisiensi dalam penelitian. Kemudian bagaimana langkah-langkah uji hipotesis? Terdapat 6 langkah. Ini yang pertama, menentukan dua hipotesa yang saling bertentangan. Jadi kita menentukan dulu hipotesa yang kita uji, kemudian menentukan hipotesa yang bertentangan dari yang kita uji. Yang kedua, menentukan level of significance. Jadi kita menentukan batasan daerah toleransinya. Kemudian ketiga, menentukan metode uji statistik. Jadi berdasarkan data yang kita terima, kita menentukan dari uji statistik yang kita gunakan. Kemudian menentukan daerah syarat dan daerah penolakan hipotesa. Kemudian yang keempat, menguji tes statistik dan kita membuat keputusan apakah yang kita uji itu masuk ke daerah penolakan atau tidak. Dan yang keenam, interpretasi hasil. Jadi kita menyimpulkan dari data yang sudah kita uji tadi hasilnya apa. Berikut ini kami akan memberikan contoh-contoh soal. Nah, untuk nomor 1, sebuah perusahaan mengklaim bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu adalah 30 menit. Sebuah sampel acak dari 36 karyawan menunjukkan rata-rata waktu penyelesaian 28 menit dengan deviasi standar populasi 5 menit. Uji hipotesis pada tingkat signifikasi 0,05 untuk menentukan apakah rata-rata waktu penyelesaian berbeda dari klaim perusahaan. Untuk penyelesaiannya yang pertama, step pertama menyatakan hipotesis. Jadi untuk hal-halnya mu sama dengan 30. Jadi rata-rata waktunya adalah 30 menit, dan untuk hal satunya mu tidak sama dengan 30. Rata-rata waktu penyelesaiannya tidak sama dengan 30 menit. Untuk yang step 2-nya, level of significance-nya, alfanya kita dapat 0,05 dari soal. Untuk step 3-nya, menentukan uji tesnya, karena standar deviasinya diketahui maka kita menggunakan z-test. Yang keempat, decision rule-nya, jadi z-test z kurang dari min 1,96 atau z lebih dari 1,96. Nah, ini dapat dari tadi alfanya 0,05, dan kalau kita lihat di tabel itu dapat hasilnya 1,96 kan, karena ini juga detail, berarti kanan kiri berarti 1,96 sama minus 1,96. Nah, untuk yang step 5 kita nyari hasil dari soalnya. Jadi z sama dengan 28 kurangi 30 dibagi 5 dibagi angka 36 sama dengan min 2 per 5 per 6 sama dengan min 2 kali 6 per 5 sama dengan min 2,4. Dan untuk kesimpulannya, karena T ini min 2,4 berada di area yang di reject, berarti kita tolak K0. Di kesimpulannya, ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu penyelesaian berbeda dari 30 menit. Sebuah sekolah ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian matematika siswa di kelas 10 berbeda dari 75. Sebuah sampel acak dari 25 siswa menunjukkan rata-rata nilai 72 dengan deviasi standar sampel 10. Uji hipotesis pada tingkat signifikansi 0,05. Untuk yang pertama, menentukan hipotesis. Yang pertama, H0-nya mu sama dengan 75, yaitu rata-rata nilai ujiannya 75. Kemudian H1 mu tidak sama dengan 75, rata-rata tidak sama dengan 75.
Step 2 menentukan angka signifikan, yaitu alfanya 0,05 dari soal. Kemudian step 3 menunjukkan uji tes, yaitu karena standar deviasi tidak diketahui maka kita menggunakan t-test. Step 4 decision rule, reject t-test if t kurang dari min 2,004 atau t lebih besar dari 2,04. Karena standar deviasi tidak diketahui, kita pakai cara menentukan df. df nya dari n dikurangi 1, jadi ya dapat hasilnya 24. Kemudian kita lihat di tabel untuk yang ini total, lihat tabel yang df, kemudian kita ketemu hasilnya 2,004 dan min 2,004. Kemudian untuk penyelesaiannya, step 5 calculate dt sama dengan 72 kurangi 75 per 10 per angka 25 sama dengan min 3 per 10 per 5 sama dengan min 3 per 2 sama dengan min 1,5. Jadi untuk step 6 conclusionnya tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan rata-rata nilai ujian matematika siswa berbeda dari 75. Hasil tes masih lebih besar dari min 2,064 dan lebih kecil dari 2,064. Jadi di sini. Kemudian nomor 3, sebuah perusahaan ingin membandingkan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh karyawan di dua departemen yang berbeda. Departemen A memiliki 30 karyawan dengan rata-rata waktu kerja 40 jam per minggu dan deviasi standar populasi 5 jam. Departemen B memiliki 35 karyawan dengan rata-rata waktu kerja 45 jam per minggu dan deviasi standar populasi 6 jam. Uji hipotesis pada tingkat signifikansi 0,05 untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu kerja kedua departemen. Jadi yang pertama menentukan hipotesis, untuk halamannya mu 1 sama dengan mu 2. Jadi departemen A rata-rata waktunya sama dengan departemen B. Untuk H1 nya mu 1 tidak sama dengan mu 2. Jadi rata-rata waktu kerja departemen A tidak sama dengan departemen B. Untuk step 2 nya level signifikannya tidak dapat alfanya 0,05. Untuk step 3 uji tes yang dipakai z-test karena standar deviasi diketahui. Untuk step 4 decision rule nya reject z-test if z kurang dari min 1,96 atau z lebih besar dari 1,96. Caranya sama, kita lihat dari tabel dari alfanya dan jadi ketemu 1,96 karena total berarti kanan dan kiri berarti 1,96 dan 1,9. Untuk step yang kelima yaitu perhitungan, jadi z sama dengan x1 kurangi x2 per akar dari standar deviasi 1 angka 2 per populasi 1 ditambah standar deviasi yang kedua di pangkat 2 kemudian dibagi populasi yang kedua. Kemudian substitusinya 40 dibagi 45 per akar dari 5 pangkat 2 per 30 ditambah 6 pangkat 2 per 35 sama dengan min 5 per akar 25 per 30 ditambah 36 per 35. Jadi hasilnya min 3,6643. Jadi untuk kesimpulannya hasilnya ditolak karena ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu kerja departemen A dan B berbeda secara signifikan. Hasil tes masih lebih kecil dari 1,96. Jadi hasilnya ada di sini, masuk di area 3. Jadi sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan rata-rata skor ujian antara dua kelas. Kelas X yang memiliki 25 siswa dengan rata-rata skor 78 dan standar deviasinya 10, dan kelas B memiliki 30 siswa dengan rata-rata skor 85 dan deviasi standar sampelnya 12. Uji hipotesis pada tingkat signifikansinya 0,05 untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kedua kelas tersebut. Jadi di nomor ini itu masuk dalam contoh soal yang independen.
Jadi untuk step yang pertama itu kita hipotesis dulu dengan untuk handle mu 1 sama dengan mu 2. Dan untuk salah satunya itu mu 1 tidak sama dengan mu 2. Lalu untuk step 2 nya level signifikannya itu dapatkan 0,05. Dan untuk tes yang dipakai itu menggunakan t-test karena ukuran sampel data yang terbilang kecil itu di bawah 30. Lalu untuk decision-nya itu mereject t-test kalau di hasil t-nya itu kurang dari negatif 2,06 atau lebih dari 2,06. Jadi nanti dihitung df-nya, lalu bisa dilihat dari tabel, nanti akan dapat angka di min 2,06 dan 2,06 karena ada dua tel. Lalu untuk penghitungannya itu menggunakan rumus Tx bar dikurangi x bar yang kedua, lalu di per dan di angka s 1 kuadrat per n1 ditambah x 2 kuadrat per n2. Lalu mulai menentukan nilainya, mana 8 dikurangi 85 di per akar 10 kuadrat per 25 ditambah 12 kuadrat per 30. Jadi setelah dihitung hasilnya akan dapat di negatif 2,36. Jadi step 6 untuk konklusi itu HO ditolak karena terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata skor ujian kelas X dan kelas Y. Berarti kan signifikansi 0,05. Lalu karena T itu dapatnya negatif 2,36 itu lebih kecil daripada negatif 2,06, kita tolak HO. Jadi hasilnya itu sekarang di sini. Itu adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan baru. Sebelum pelatihan, 10 karyawan memiliki rata-rata skor produktivitas 70 dengan deviasi standar 8. Setelah pelatihan, rata-rata skor produktivitas mereka itu meningkat menjadi 80 dengan standar deviasi 7. Uji hipotesis pada tingkat signifikansi itu ada angka 0,05. Dan untuk menentukan apakah ada peningkatan yang signifikansi dalam produktivitas itu. Jadi untuk nomor 5 ini itu masuk dalam soal yang dependen karena menggunakan subjek yang sama dari 10 karyawan itu. Lalu untuk penyelesaiannya ada hipotesis di mana 0 itu ada mu d lebih kecil dari 0, artinya itu tidak ada peningkatan dalam produktivitas. Bahkan untuk 1 mu d lebih besar daripada 0 itu artinya ada peningkatan dalam produktivitas. Lalu step 2 level signifikan itu dapat di angka 0,05. Lalu step ketiga tes yang dipakai adalah t-test karena standar deviasi tidak diketahui dan data juga lebih kecil daripada 30. Jadi step pertama itu menyatakan hipotesis di mana 0 itu lebih kecil sama dengan dari 0. Nah, tidak ada peningkatan dalam produktivitas. Dan untuk 1 mu d itu lebih besar dari 0, artinya itu ada peningkatan dalam produktivitas. Lalu step 2 level signifikan itu sudah di angka 0,05. Dan step 3 tes yang dipilih adalah t-test karena standar deviasinya tidak diketahui dan data itu kurang dari 30. Lalu decision rule itu akan menolak t-test jika p-nya lebih besar dari 1,833. Jadi jika dihitung df-nya, lalu setelah dihitung df-nya bisa dilihat dari tabel dan nanti akan dapat di angka 1,833. Ini karena hanya menggunakan satu tel, jadi menggunakannya di bawah sisi kanan saja. Karena ini lebih besar. Lalu untuk penyedorannya, awalnya kita mencari dibagi dulu itu dari x sesudah dikurangi dengan x sebelumnya. Ya,
itu 80 dikurangi 70 nanti akan dapat 10. Lalu standar deviasi yang didapati dengan menggunakan formula gabungan SD akar S kuadrat sebelum ditambah S kuadrat sesudah per 2, nanti hasilnya akan dapat di 7,5. Lalu masukkan ke dalam rumus T, itu D per SD per akar N, nanti hasilnya akan dapat di angka 4,21. Jadi untuk konklusinya, karena hasil tesnya itu lebih besar dari 1,833 menyimpulkan bahwa ada peningkatan produktivitas yang signifikan secara statistik. Jadi itu nanti dapatnya di kisaran daerah sini. Sekian, terima kasih.